bisa sakitnya gimana? Sakitnya luar biasa. Sakitnya sakit sekali. Ya, Tuhan lakukan itu karena apa? Karena Tuhan itu cinta sama kita semua. Tuhan menebus setiap dosa-dosa anak-anak semua di sini. Tuhan kita itu luar biasa. Waktu Tuhan itu dipukul, disiksa, dihina, diolok-olok, apa yang Tuhan kita perbuat? Ada yang tahu nggak? Berdoa. Waktu Tuhan itu dipukul, dihina, diolok-olok, apa yang Tuhan itu lakukan? Tuhan balas, aku pukul aku sekali, tak balas kamu. Pukul satu, gitu? Tidak. Ada orang yang menampar mukanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditampar. Pak, Tuhan Yesus awas ya, tampar balik pak gini. Enggak ya. Tuhan itu ngapain waktu dihina? Diam aja. Jadi waktu Tuhan dipukul, waktu Tuhan diludahi, waktu Tuhan ditampar, waktu Tuhan diolok-olok, Tuhan itu enggak membalas. Tuhan enggak balas. Tuhan enggak balas pukul. Tuhan enggak balas menghina. Tuhan enggak balas olok-olok. Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus enggak ngomong apa-apa. Tuhan Yesus enggak balas satu kata pun. Tuhan Yesus enggak balas sedikit pun setiap pukulannya diterima. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu diam bukan berarti terus simpan dalam hatinya. Awas ya kamu ya. Habis ini kamu tak balas, tidak. Yuk bisa duduk dulu. Jadi waktu Tuhan itu dihina, diolok, Tuhan tak balas. Perkataannya tidak ada yang keluar, diam saja. Nah, ada di sini. Kita semua sudah ditebus Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Segala dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja dipukul, dihina, diolok, tidak balas. Ada di sini. Lanjut, slide-nya lanjut. Bisa lihat gambarnya? Mungkin ada di sini ada temennya atau saudaranya ganggu. Misalnya lagi enak-enak nulis ya, terus tiba-tiba temennya datang, tangannya disenggol. Gimana coba? Marah, nangis, atau tak balas kamu ya? Gitu? Gimana? Kalau mungkin adik-adik lagi enak-enak mainan, gitu ya? Mainan. Terus tiba-tiba adiknya datang, atau cecenya datang, atau saudaranya datang, mainannya diambil. Ini punya kok. Kamu udah boleh main. Kira-kira gimana kalau begitu kan? Dibalas atau laporan ke mama, datang ke mama. Cece nakal ma, aku nakal ma. Aku mainan diambil mainanku ma. Ada yang gitu? Atau mungkin di sekolahan ada temennya yang mungkin enak-enak jalan sama temennya diganggu ya. Mungkin kakinya ditendang atau mungkin diganggu, dihina. Mungkin ada yang bilang, pensilku loh jelek, pensilku loh bagus. Ada yang seperti itu di sekolah? Ada. Kalau ada yang seperti itu, adik-adik ngapain? Balas? Tidak. Balas atau pensilmu loh jelek, pensilku loh bagus. Misalnya ada gitu temennya ya. Terus adik-adik bilang, gak apa-apa, pensilku jelek, besok aku beli lagi yang bagus. Terus sampai rumah bilang, Ma, pensilku jelek, aku mau beli lagi yang baru. Atau ada yang dibilang gitu, pensilmu lo jelek, pensilku bagus.
apa-apa, pensilku juga jelek, yang penting bisa dibuat untuk nulis. Atau mungkin ada yang di rumah ada saudaranya yang gambus, atau saudaranya yang mungkin jahil ya, seperti gambarnya ini ya, bertengkar ya setiap hari ya. Mungkin cecinya nakal, atau kokonya nakal, atau adiknya nakal, atau saudaranya nakal, enak-enak mainan digangguin. Apa yang kalian lakukan? Kalian balas, atau kalian diam aja, atau kalian mengampuni seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meskipun diolok, dihina, dijahati orang, dipukul, disiksa, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus untuk membalas mereka. Adanya belajar di sini, kalau ada orang yang mungkin ganggu, kalau orang lain mungkin mengganggu kita, menjahati kita, atau mungkin ada yang menghina kita di sekolah mungkin atau dimanapun, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan itu bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat sama kita, dan Tuhan tidak membalas sedikit pun setiap perbuatan jahat orang-orang. Jadi kalau kalian di sini cuma diganggu aja, misalnya diganggu sama kakaknya, mainannya diambil, itu masih belum ada apa-apanya sama siksaannya Tuhan Yesus ini. Kalau cuma pensilnya aja diambil sama temennya, itu masih nggak ada apa-apanya sama Tuhan Yesus yang dipukuli, dikasih mahkota duri, dihina, diolok, nggak ada apa-apanya. Kalau kalian cuma dibilang ini pensilmu jelek, pensilku lebih bagus, masih nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus tuh yang dihina-hina, difitnah, diolok-olok sama orang-orang Farisi. Nggak ada apa-apanya. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus itu bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat sama Tuhan, orang-orang yang pukul Tuhan, orang-orang yang siksa Tuhan, Tuhan bisa ampuni. Kenapa kok kita ini yang mungkin cuma diganggu sedikit aja, yang cuma mungkin disenggol sedikit aja sudah marah-marah, sudah lapor ke mamanya, sudah lapor ke gurunya, sudah lapor kemana-mana, sudah teriak-teriak kemana-mana. Padahal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus yang menebus darahnya kita. Tuhan Yesus bisa, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kalian cuma disenggol sedikit sama temannya, kalau kalian mungkin di sekolah diganggu sedikit sama temannya, apa yang kita lakukan? Mengampuni. Kalau Tuhan Yesus terakhir di kayu salib, Tuhan tuh bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan di kata-kata terakhirnya aja bisa mengampuni orang-orang yang jahat sama Tuhan Yesus. Padahal siksaannya Tuhan Yesus itu luar biasa, darahnya keluar semua, sakitnya luar biasa, tapi Tuhan itu mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat sama Tuhan. Jadi kalau kita di sini semua, adik-adik semua di sini, ingat, kalau ada yang ganggu, kalau misalnya diganggu teman-teman, diapakan? Diampun. Boleh membalas? Tidak boleh. Ingat, kalau Tuhan Yesus saja mengampuni orang yang berbuat jahat, aku mau seperti Tuhan Yesus. Kalau aku cuma diganggu aja sama temanku, kalau mungkin aku disenggol aja sama temanku, yang mungkin temannya itu tidak sengaja senggol, kita mau ampun. Boleh nggak? Awas ya kamu, nanti istirahat kedua kamu tak senggol balik. Boleh? Nggak boleh. Awas ya kamu ya, nanti pulang sekolah ya, tasmu nanti tak sembunyikan. Boleh? Nggak boleh. Kita diajarkan apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang
berbuat jahat sama kita nggak boleh balas. Harus mengampuni. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Di slide berikutnya. Ya, di Matius 22 ayat 39. Siapa yang sudah bisa baca? Ayo baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita di sini harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Bukan terus saling balas-balasan. Bukan terus saling pukul-pukulan. Ceceku pukul aku. Cece tak pukul balik. Cece pukul aku 2 kali. Aku pukul Cece 2 kali. Cece pukul tendang aku 1 kali. Cece pukul tak tendang 1 kali. Boleh gitu? Gak boleh. Itu berarti bukan saling mengasihi. Kalau Cece pukul aku 1 kali, jawabannya gimana? Kalau Cece pukul aku 1 kali, aku harus mengampuni Cece. Kalau adikku tendang aku 1 kali, aku harus ampuni adik. Kalau temanku ganggu aku 1 kali, aku harus ampuni. Kalau temanku ganggu aku 5 kali, ampuni. Jadi harus mengampuni dan mengasihi. Kita mau belajar sama-sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenapa? Nggak dengar kan? Maju yuk. Kita harus bilangin temennya nakal juga. Kalau ada temennya yang nakal, diampuni, dikasihin, juga dibilangin. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh nakal ya. Nggak boleh pukul-pukul ya. Tetap temennya harus diampuni, dibilangin. Ya, siapa yang mau belajar seperti Tuhan Yesus? Siapa yang mau belajar seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ngapain tadi? Mengampuni dan mengasihi. Jadi kita sama-sama di sini belajar. Tante juga belajar. Kalau tante mungkin diganggu sama orang, tante juga mau belajar mengampuni. Tante juga mau belajar mengasihi. Yuk balik berdiri semua. Kita nyanyikan satu lagu ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Tuhan Yesus disalib karena cintanya kepadamu. Kalau Tuhan bisa mengampuni, mengasihi semua orang yang berdosa, kita juga mau sama-sama belajar mengampuni dan mengasihi